banyak gitu toh sih. Permasalahannya memang impor MOD-nya ya, MOD-nya berapa gitu? itu iya, itu bisa dikondisikan lah itu. Yang kedua, barang itu yang masih Makanya itu. nah, ketiga, per kilo misalkan sudah masuk 150 di atasnya. Kalau untuk itu kan mereka biasanya budgetnya mintanya sekian ton. Ya makanya itu. Nah, selama satu musim itu modalnya siapa yang mau dilari-larikan kan? Nah, puyengnya itu di situ. Memang kalau untuk pasar ekspor permintaan masih jauh dari stok. Jangan dari pertanian juga. Saya nggak sekolah, terus beli di pohon tegas kan, tapi saya nggak memikirkan untuk bagaimana kalau punya sendiri. Pikiran saya cuma gitu, minta bibit tani, tapi dulu belum dipelajari nih sinarnya gimana. Nah, setelah pohonnya besar-besar begini, wadah mati. Jamur itu saya dulu nggak tahu jamur, bagus, sarim, apa enggak tahu. Saya ketemu orang dinas dari Jawa Barat. Begini. Awalnya saya nggak percaya lahan di gunung masa jenek. Orangnya cuma bilang sudah dicoba 4 meter dicangkul. Setelah saya coba bener, dalamnya jenek tuh. Nah, di daerah Temanggung rata-rata kan jenis tanahnya itu rata coklat. Jadi saat dia itu menerima air, banyak air itu gembel, lengket gitu loh. Tapi begitu dia agak kering sedikit itu langsung merekah itu loh, meletek-meletek itu ya, pecah-pecah itu. Nah itu. Nah niku pupuk organik. Pupuk organik atau Bawahnya iya. Kalau kimia diterus-teruskan semakin parah. Semakin asing juga kan ininya. Nah sekarang dicoba aja 4 meter 1 tahun lah, minimal 1 tahun full organik, yang lainnya kimia. Ketika kemarau diamati aja pertumbuhannya, hijau yang mana, tahan yang mana, sama-sama nggak usah disiram. Sebenarnya gini mas, ya petani itu sudah mulai sekarang ya sudah pada menggalih lah itu bagus yang organik, tapi kendalanya itu kan kadang ini lahannya jauh, jadi pas tibanya itu ya produksinya itu tinggi gitu. Untuk angkutnya itu. Sebenarnya kalau misalkan harus pop pupuk organik padat dalam bentuk padat jauh, nggak usah pop, nggak ada masalah. Pakai cair, misalkan 1 liter dibawakan 30 liter disemprotkan ke lahan, nggak ada masalah. Karena di situ ada mikroorganisme yang bakalan hidup dan terus berkembang. Terus ini kan nganu nih termasuk hama kan ini sakit nular. Residen ini sakit nular tenggane bungkus. Nek niku kados mboten wong yen kula kathah sing kados niku beda sasaran lah. Beda sasaran. Oh, hamane beda-beda padanya. Beda. Ini kan familinya beda antara kemukus, panduli sama Residen. Ini bisa disemprot mboten iki? Mboten. Nek lombok, terong, tembakau ya wis sama. Lalat gula. Yang ngalih kapan kono. Nek ajeng ningali sing media taname wonten niku sing proses niku teng gubuk niku. Niki. Teng piro? adul. Nek kathah contone ngajeng. Nek kathah itu contone kula saged ngelinci teng Belanda. Oh, mana? Nanti Wong ini aja baru tadi banding. Nek pun kados niku pun kantun menteni kalih Ini berarti bisa jadi iki mangke calon dadi napa niki? tunas. Nek dipanjataken dados tunas panjat, nek digelantongaken dados tunas gantung. Oh. Tunas gantung ngeten iki. Nggih, iki sebenarnya nek medal akare ditanam medal tunas panjate.
Nek sing perguni kok mboten prambat itu dijamu saking rantingnya atas niki. Tapi waktunya 2 kali lipat lebih lama. Kegagalannya 50% lebih tinggi. Jamur perguni. Berarti enak sik ngono nggih, panjat. Nah niku sing mode awal pertama nanam niku. Bisa gampangane liar ngoten nggih sama. Nah niki uji coba sing miring lau nih pun berhasil. Nek keunggulannya tanam teng lahan, begitu dia ada tunas baru, akar pun langsung berkembang. Tapi nek teng polybag, begitu ada tunas seperti itu, itulah fase kritis. Karena kemukus yang berkembang, niku tunas riyen baru akarnya nek teng polybag. Nah setelah itu biasanya patah tunasnya ini. Pantah. Nah itu fase penentuan. Ketika dia 10 hari dari patah masih hijau, ada kemungkinan hidup. Kalau enggak biasanya langsung mati. Nah kadang di pembibitan ini bisa oleh keterangan mencetok. PSB bakteri fotosintesis. Telur karo miwon. Diambil kuningnya aja apa semua? Kenapa niku? Telur. Bakteri fotosintesis. Telur. Telur kali mecin. Saya itu pernah praktek nih Mas. Buah kan apa nggak pernah berbuah gitu loh, kayak buah naga. Saya bikin sendiri. Jadi campurannya itu 1 butir telur, micinnya 1 sendok makan. Terus ya gula itu 1 botol sama ini makari ya itu bagus itu buat pembuahan. Itu namanya kalau dalam bahasa booster pembuahan. Nah, iya itu bagus banget untuk pembuahan. Jadi tanaman-tanaman buah yang Ini harus dipanaskan. Nanti ini warnanya berubah. Nah ini untuk membantu proses fotosintesis ketika musimnya berkabut. Ini nembe dan ini langsung medal ranting-rantingnya. Ya makanya pangkas meleh. Nek pun pangkas beberapa kali ketika belum mengeluarkan ranting buah bisa dipangkas, bisa dibiarkan aja nanti sampai sini digelantungkan aja. Oh, digelantung. Nanti keluar lagi dari sini, lihat daun-daun ini keluar lagi. Gambar niku kagam pembuahan niku di aplikasi disemprot apa Kalau nggak dapat dengan apa disiram. Nah itu yang nggak dipangkas. Mas, ini termasuk akar cacing nggak kayak gitu? Cacing. Ini memang Ini berarti harus bibitnya dibuang. bibit dari biji ini. Itu berarti enggak dibuang. cacing. Nah bibit dari cacing ini biasanya seperti ini, walaupun besar seperti ini. Oh, bintik-bintik gitu. Nah nanti keluar sulurnya dari sini pun sulur cacing, walaupun sudah besar seperti ini. Beda dengan seperti ini, walaupun pendek keluar sulurnya di bawah langsung keluar ranting buah. Kenapa nggak dipangkas saja? Ini bekas pemangkas Orang tertarik. Oh, enggak dibuang aja. Ini nanti berbuah enggak? Ada masalah. Ini harusnya dibuang deh ini. Iya, ini enggak produktif. Oh, nak cilik-cilik ngoten mboten produktif nih. Betul. Berarti wajib dibuang. Ini sulur cacing Patunnya. biasanya lebih dari 3 tahun, 2 tahun, insya Allah tahun depan. Oh, jadi kenanya Nah, ini jenengan aplikasinya di mana kan? Apa nih? Itu materi PSB-nya. Heeh. Fotosintesis pagi menjelang siang. Saya sebelum ada sinar matahari. Biasanya disemprotkan apa di ini? Semprot. Dikocorkan. Semprot saya kadangnya sama tanahnya nggak ada masalah. Saya itu apa namanya proteinnya tinggi. Iya. Biasanya jenengan mengaplikasikannya setelah pencampuran berapa? Setelah warnanya berubah. Biasanya minimal itu 2 minggu. Misalkan patokannya 2 minggu fermentasi, tapi nggak bakalan saya pakai 2 minggu langsung. 2 hari selesai fermentasi saya diamkan 1 minggu. Ya, baru saya pakai. Itu pun gua langsung semua pohon saya semprotin satu, efeknya gimana? Kalau masih buruk,
atau kurang efek, biarkan dulu. Diperlama gitu. Maksimal berapa itu? Kalau PSB 1 tahun nggak ada masalah. Yang penting dipanaskan terus. Nanti misalkan sekarang merah atau hijau semua, seiring berjalannya waktu terpanaskan, ya akan berubah sendiri. Kalau mau sama terus ya diaduk lagi. Ini berapa hari? Ini baru 1 minggu belum ada. Yang lagi PSB apa jenenge? dari fotosintesis. Sebenarnya ono nama kepanjangannya tapi ngger lidah-lidah Jawahan kayak angel kan bahasa Inggris ya. Wis tau gawe susu. Sing iki apa ya? Alkohol atau alkohol 70% ya berapa? Kok alkohol? Apa? H2O2 apa? Oh anu suka. Bukan biasanya larut. Juta itu enggak NaCl apa? Natrium klorid ya apa? NaCl nggih. Nitrat. Bisa keasaman. Nah ini keserian. Ini bukan. Ini tanah dalam. Tanah dalam. Tapi enggak langsung saya pakai. Nah ini tanah dalam karena ini lahan baru. Jadi saya takut ada jamur patogen dan sebagainya. Saya ayak dulu, kemudian saya siram H2O2, hidrogen peroksida itu. H2O2 itu Cair. H2O2. Cair. Biasanya nek tumbas niku cancel ngoten nek mboten biasa. Masalahe takut disalahgunakan kan. Nggih, napa tau disalahgunakan ya. Nah niku nek kenging kulit niku geseng putih-putih niku lho. Ada soda apa ya? Heeh. Nah nek H2O2 0,1 per liter takaran. Nah saya memakai Campur nopo niki media tanam, kulit padi sama tanah dalam karena ini tanah dalam dan lahan baru. Saya takut ada patogen kan. Siram H2O2 2 malam saya tutup. Setelah itu saya siram mikroorganisme lokal, tujuannya untuk menghidupkan organisme yang ada di sini biar berkembang dulu. Nah nanti ini dalam 10 hari kalau patokan awamnya ini akan tumbuh rumput kecil-kecil itu. Nah itulah barometer atau patokan dalam pembibitan atau lahan pun seperti itu. Ini lahan sudah steril bisa ditanam. Rumputnya kecil-kecil. Jadi ada kehidupan. Kadang kan seperti ini. Ini kalau sudah disiram mol, dimasukkan polybag nggak ada masalah, tapi jangan langsung ditanami. Anak suka nih E4 barang sakit mboten niku? Sakit. Bisa tuh menanam. Niku nek misalnya dimasukkan polybag ya naname pinten anu sak lebare. Tetap nunggu ada rumput kecil-kecil dulu. Biarpun di polybag, tapi harus ditutup, jangan dipanaskan, jangan dihujankan. Harus tidak kena matahari. Ditutup plastik dulu. Nanti 4 hari biasanya kalau tanah topsoil 3-4 hari sudah kelihatan bagus. Tapi kalau tanah dalam seperti ini biasanya 1 minggu baru kelihatan. Nah kalau partai kecil misalkan untuk hiasan itu paling bagus ngambil tanah di rumpun bambu. Di bawah rumpun bambu karena di mana ada bambu walaupun tanah itu liat tetap gembur. Mereka ada sel pembeliah tanah. Itu untuk nanam bunga. Di bawah bambu. Kalau yang punya ini kolam ikan ya, kolam ikan itu kan ada lumpur.
Nah itu ketika dikuras lumpurnya kan lengket, biarin aja kepanasan sampai ditumbuhi rumput. Nanti setelah pecah-pecah dan kering itu dipencet begini kan biar jadi debu. Nah itu buat media tanam bagus, tapi jangan dipakai sebelum itu benar-benar kering. Itu memang terlihat keras, tapi kalau saat ditekan begini langsung hancur kan, biar itu sudah nggak lengket lagi walaupun kena air. Nggak dicampur tanah. Nggak apa-apa. Nah kalau musim kemarau yang paling bagus ya nyiramnya ya, kalau nggak bikin pupuk apa-apa ya kolam ikan, 2 pokok dulu butek itu buat nyiram udah bagus banget. Boleh. Ini monggo mumpung kepanggih. Oh, itu kalau tanah yang di bawah bambu itu buat menanam segalanya baik. Baik, bagus. Di sana nggak ada pantogen. Oh, gitu. Jadi sudah aman terkendali. Mentah. Nah, kenapa saya pakai ini ya? Alasan yang mentah baru sama yang lapuk. Yang lapuk akan segera dimakan ketika ini ada akar, tapi tidak berbahaya, kan? Kalau pakai kotoran kambing kan harus bisa langsung dimakan, tapi itu menimbulkan jamur saat kena lembab. Sedangkan ini enggak, dia akan termakan oleh akar ini. Sedangkan yang masih mentah ini ada kandungan silika dan sebagainya di sini, akan termakan waktu ke depan. Kalau diganti itu kan di tempat saya banyak kopi. Kalau diganti itu ada kopi bisa nggak? Jangan, kopi itu ada jamur yang seperti rambut itu kalau di kulit kopi. Itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi harus fermentasi. Kalau kulit kopi tidak bisa steril langsung mentah seperti padi. Dulu. Kalau padi mentah langsung bisa. Padi mentah langsung nggak ada masalah, itu di dalam ini ya. Nah di dalamnya ini ada selaput berasnya. Nah selaput beras itu sumber nitrogen, protein nitrogen di sini. dulu. Ya, kalau dibakar dulu lebih ke silika. Silikan itu zat yang keluar, zat mikron yang keluar setelah perendaman, tapi dengan proses pemanasan. Areng, jadinya karbon. Berarti bagus yang nggak dibakar yang tadi. Ya kalau tergantung posisi, kalau memang kebutuhan pohonnya itu lebih ke itu, karbon dibakar. Karena kalau dibakar satu bisa meningkatkan pH tanah yang tadinya di bawah 5 bisa 5,5 kalau dibakar dulu. Tapi kalau kemarau kan sudah otomatis di atas 5 kan, jadi kurang ideal juga. Itu kalau tanah yang di bawah bambu itu misalnya nggak pakai